Inilah sebuah bukti tentang cinta yang sebenar-benarnya cinta yang dicontohkan Allah Ta'ala melalui kehidupan Rasulnya. Pagi itu walaupun langit mulai menguning, tetapi burung-burung gurun enggan mengepakkan sayap. Pagi itu Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhirnya. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya, maka taati dan bertakwalah padanya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, yakni Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti engkau mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-samaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang dan menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, sudah tiba saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fathah dengan cergas menangkap Rasulullah yang kondisinya semakin lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. Di saat itu, kalau saja mampu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari makin tinggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah. Dengan tiba dari luar pintu, dengar seorang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tanyanya, tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Maaf, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, siapakah itu wahai anakku? Tak tahulah ayahku, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya itu hendak dikenangnya. Ketahuilah nak, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah malaikat maut, kata Rasulullah SAW. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut telah datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, tanya Rasulullah SAW. Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril meyakinkan. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik, napas seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluk, urat-urat lehernya menegang. Jibril betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan disiram suara Rasulullah. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang ada di sampingnya menunduk matanya. Semakin jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah kepada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup
melihat kekasih Allah direnggut azal, kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekatkan telinganya. Unsikum bisalat wa ma malakat aimanuku. Peliharalah sholat. Dan di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan sahabat. Fatimah menutup tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke pipi Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinar kemuliaan itu.